Coba ingat-ingat lagi. Seberapa sering kalian bersabar menahan kesal pas alarm HP yang berisik membangunkan kalian dari kasur yang empuk? Atau pas kalian bete karena air keran di kamar mandi terlalu dingin? Dan selalu emosi ngeliat rentetan berita kebijakan pemerintah yang makin hari makin ngawur. Kita sering mikir kalau kehidupan modern ini ribet dan penuh stres. Tapi, coba kita putar waktu ke sekitar 50.000 tahun yang lalu. Bayangkan bangun pagi di zaman es, di dalam sebuah gua berbatu yang lembab dan dingin. Nggak ada pintu tangguh yang bisa dikunci dari dalam. Nggak ada alarm berdering, dan jelas nggak ada segelas kopi hangat yang menunggu. Satu-satunya suara yang jadi alarm kalian di pagi buta adalah raungan harimau gigi pedang yang sedang berburu tepat di luar gua. Di era itu, sekadar membuka mata di pagi hari dan sadar kalian masih selamat adalah sebuah prestasi besar. Karena di dunia prasejarah, nggak ada yang namanya liburan santai. Rutinitas sehari-hari nenek moyang kita adalah pertarungan nyata melawan hukum alam yang sangat keras. Jadi mari kita telusuri kronologi nyata selama 24 jam penuh untuk melihat bagaimana manusia purba menjalani keseharian mereka. Mulai dari cara mereka tidur nyenyak tanpa digigit kutu, menyikat gigi tanpa sabun, sampai misteri bagaimana mereka bisa buang hajat dan mandi tanpa harus terbunuh oleh predator buas. Rutinitas kita dimulai tepat sebelum matahari terbit, saat penghuni zaman batu bangkit dari tempat tidur mereka. Banyak orang percaya mitos kalau manusia gua itu cuma gerombolan liar yang tidur ngemper di atas batu atau lumpur basah. Faktanya, tidur di atas batu basah di musim dingin adalah cara paling cepat buat terkena hipotermia. Penelitian arkeologi di situs Border Cave, Afrika Selatan, membongkar sebuah rahasia logistik yang luar biasa cerdas. 50.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah merancang sistem alas tidur berlapis yang sangat efektif. Mereka mengumpulkan rumpun-rumput gandum dari padang liar, lalu menyusunnya tebal-tebal bak kasur busa untuk menahan hawa dingin dari lantai batu. Tapi bagian paling menarik adalah cara mereka mengusir serangga pengganggu. Gua prasejarah itu penuh dengan tungau, kelajengking kecil, kutu busuk, dan parasit pembawa penyakit. Buat mengatasi masalah ini, tanpa semprotan serangga kimiawi, mereka menyisipkan dedaunan aromatik tajam dari pohon kamper dan minyak alami ke dalam tumpukan jerami mereka. Aroma menyengat dari daun herbal ini beracun bagi tungau dan langsung membunuh serangga sebelum menempel ke kulit-kulit. Nggak berhenti di situ, alas jerami herbal ini diletakkan tepat di atas sisa tumpukan abu api unggun hari kemarin. Lapisan abu hangat ini berfungsi ganda. Selain jadi pengering alami, biar punggung mereka nggak lembab, abu halus juga menyumbat organ pernapasan serangga tanah yang mencoba merayap dari bawah. Jadi, kalau kalian mikir kasur anti alergi harga jutaan di toko furnitur itu penemuan baru, nenek moyang kita sudah tidur di atas alas anti serangga sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Begitu bangkit dari tumpukan rumput aromatik itu, kebutuhan biologis pertama di pagi hari langsung datang. Urusan pergi ke belakang untuk buang air kecil atau buang kotoran. Di zaman sekarang, kita santai saja mengunci pintu kamar mandi sambil scroll HP di kloset duduk. Di masa lalu, detik-detik saat kalian menepi ke semak-semak untuk buang air adalah momen paling rentan di mana pertahanan diri manusia sedang berada di titik terendah. Para pemangsa seperti singa gua dan hiena raksasa hafal betul rutinitas pagi ini. Mereka sering mengendap-endap menunggu di balik semak berembun, mengincar manusia yang sedang lengah dan terpisah dari kelompoknya. Makanya, pergi sendirian ke tempat buang hajat di zaman batu itu sama saja seperti menyetor nyawa. Manusia purba selalu buang air dengan sistem pengawalan berkelompok sambil membawa tombak batu. Selain ancaman predator,
Ada satu bahaya tak kasat mata yang jauh lebih mematikan dari taring macan. Penyebaran penyakit seperti kolera dan diare parah dari kotoran mereka sendiri. Jauh sebelum ilmu mikrobiologi atau teori kuman ditemukan, insting mencium bau busuk mendorong lahirnya aturan tata ruang wilayah purba pertama. Area camp tempat tinggal dan tidur selalu ditempatkan di hulu sungai, berlawanan arah angin. Sementara area pembuangan kotoran diposisikan ratusan langkah jauhnya di hilir, searah dengan tiupan angin. Tanpa tisu toilet berhelai lembut, mereka memanfaatkan daun-daun lebar, lumut rawa yang gampang menyerap air, serta bebatuan sungai yang halus. Kedengarannya memang ekstrim, tapi ketelitian kebersihan sederhana beginilah yang menyelamatkan kelompok mereka dari kepunahan akibat wabah penyakit. Setelah urusan pagi beres, perut yang kosong mulai minta diisi untuk bertahan seharian. Jangan bayangkan sarapan roti hangat, selai kacang, atau sereal susu yang manis. Menu sarapan masa batu adalah sisa daging rusak kering yang liat, sumsum tulang keras dari buruan kemarin, serta umbi liar yang pahit. Sekarang bayangkan, apa yang terjadi pada mulut kalian setelah mengunyah daging kenyal sekeras sandal jepit berjam-jam. Serpihan otot hewan yang alot pasti menempel erat dan nyangkut di sela-sela gigi geraham kalian. Tanpa benang gigi modern atau tusuk gigi dari warung makan bagaimana caranya menyingkirkan sisa daging ini sebelum membusuk dan bikin gusi bengkak? Sekali lagi, penelitian forensik pada gigi manusia gua memberikan jawaban yang elegan. Di hampir semua fosil gigi Neanderthal dan Homo sapiens kuno dari Spanyol sampai Asia, ilmuwan menemukan bekas guratan vertikal kecil berlekuk rapi di pangkal gigi mereka. Guratan ini bukan cacat alami, melainkan bekas gesekan tusuk gigi kayu yang rutin dipakai setiap pagi. Mereka meraut ranting pohon keras atau tulang burung purba sampai ujungnya meruncing setajam jarum. Lalu untuk area yang lebih lebar, ranting berkayu linak dipotong kecil dan dikunyah berulang kali ujungnya, sampai serat kayunya mekar menyerupai bulu sikat. Alat kunyah berserat ini bekerja persis seperti siwak atau sikat gigi pertama di dunia. Mereka membersihkan sisa makanan, mencegah radang gusi, dan memastikan gigi mereka selalu kuat dipakai mengunyah. Tapi disinilah letak salah satu fakta medis paling membingungkan dalam sejarah kedokteran gigi. Kalau kita masuk ke museum arkeologi dan melihat deretan tengkorak manusia pemburu pengumpul dari puluhan ribu tahun lalu, kalian akan melihat fakta fisik yang bikin kaget dokter gigi modern. Gigi geraham mereka teratur rapi luar biasa, tersusun presisi melengkung sempurna. Nggak ada satupun gigi berlubang hitam yang bau, dan nggak ada gigi geraham bungsu yang tumbuh miring menabrak gigi sebelahnya. Loh, kok bisa? Kita yang rajin gosok gigi 2 kali sehari, pakai pasta berfluoride dan obat kumur, malah sering sakit gigi berlubang sampai perlu pakai kawat gigi sejak kecil. Rahasia ini terletak pada musuh terbesar manusia modern yang belum pernah dikenal oleh manusia purba. Karbohidrat dan gula olahan. Manusia purba murni bertahan hidup sebagai pemburu dan pemetik buah liar. Mereka tidak mengenal nasi pulen, donat manis, ataupun permen coklat. Karena makanannya serba keras dan kenyal, seperti daging liar dan kacang-kacangan keras, otot rahang mereka bekerja keras sepanjang hari. Tekanan kunyah yang terus-menerus ini memaksa tulang rahang anak-anak purba tumbuh melebar dan sangat lapang. Saking lapangnya rahang itu, ke-32 gigi mereka, termasuk geraham bungsu, bisa tumbuh bebas tanpa berdesakan. Barulah saat manusia mulai beralih menjadi petani sekitar 10.000 tahun lalu, memakan gandum lunak dan bubur, tulang rahang kita mulai menyempit, membuat gigi tumbuh berdesakan dan lebih gampang berlubang. Jadi ironisnya, kerasnya makanan di zaman batu justru bertindak sebagai perawatan ortodontik alami yang gratis. Tapi meski jarang punya gigi berlubang, nggak mungkin kan mereka bebas total dari musibah sakit gigi. Kadang saat berburu liar,
rahang terhantam atau nggak sengaja mengunyah kerikil keras bisa bikin gigi mereka retak. Sakit gigi hebat tanpa obat pereda nyeri modern tentu bisa mengganggu konsentrasi bertahan hidup. Nah, puluhan ribu tahun silam di hutan utara benua Eropa, nenek moyang kita menciptakan satu ramuan kimia yang luar biasa maju. Bongkahan getah hitam pekat yang sekarang kita sebut birch bark tar atau tar kulit pohon birch putih. Ini bukan sekedar menyadap getah mentah dari batang pohon. Mereka membungkus rapat kulit pohon birch di dalam tungku tanah liat kedap udara, lalu memanaskannya hingga 400 derajat Celcius. Ini adalah teknik distilasi termal pertama di muka bumi yang dilakukan ribuan tahun sebelum ilmu kimia dasar ditemukan. Hasilnya, cairan pekat ini mendingin jadi semacam lem alami tahan air yang sangat kuat di era prasejarah, yang biasa dipakai buat merekatkan mata tombak batu ke gagang kayunya. Tapi, temuan yang paling menakjubkan adalah adanya fosil bongkahan lem ini yang penuh dengan bekas kunyahan gigi manusia purba. Saat diuji secara klinis di laboratorium modern, getah birch kuno ini terbukti mengandung senyawa betulin dalam konsentrasi tinggi. Betulin adalah zat alami penekan radang dan antibakteri yang sangat ampuh. Mereka mengunyah lem pohon ini berjam-jam sebagai permen karet pereda nyeri saat gigi mereka sedang bermasalah. Jadi, saat kita mengunyah permen karet rasa mint hari ini, kita hanya sedang meniru kebiasaan medis kuno dari puluhan ribu tahun silam. Matahari naik menembus puncaknya tepat di jam 12 siang. Dan cuaca di alam liar langsung berubah drastis. Di padang sabana Afrika atau gurun purba, terik matahari siang benar-benar terasa membakar kulit. Berbeda dengan singa berbulu lebat atau gajah berkulit tebal, manusia purba berevolusi kehilangan rambut lebat di sekujur tubuh agar lebih gampang berkeringat untuk mendinginkan diri. Tapi, punya kulit yang polos tanpa bulu lebat jelas beresiko. Kulit kita sangat rentan terpapar sengatan sinar ultraviolet matahari siang yang bisa memicu luka bakar dan kanker. Tanpa toko pakaian yang menjual baju lengan panjang atau krim tabir surya SPF tinggi, bagaimana caranya melindungi kulit rentan ini biar nggak gosong terpanggang matahari saat mereka sibuk berburu? Mereka memanfaatkan lumpur mineral paling berharga di masa prasejarah. Tanah liat kaya zat besi berwarna merah pekat yang disebut red ochre. Sebelum beraktivitas di dataran sabana terbuka, mereka mencampur bubuk tanah liat merah ini dengan air dan minyak hewani. Campuran lumpur merah pekat ini lalu dioleskan merata menutupi wajah, pundak, dan punggung mereka yang terbuka. Kandungan mineral besi dalam tanah oker ini secara otomatis memantulkan radiasi sinar matahari, persis seperti kandungan titanium dioksida dalam krim tabir surya modern kita hari ini. Lebih kerennya lagi, lapisan lumpur ini juga berfungsi sebagai penyamar bau badan. Aroma keringat manusia tertutup sempurna oleh bau asam tanah liat merah tersebut. Sehingga para pemburu bisa mengendap-endap mendekati mangsa dari arah bawah angin tanpa tercium keberadaannya. Jadi coretan warna merah di tubuh manusia purba bukan sekedar hiasan atau ritual mistis, melainkan pelindung utama mereka untuk bertahan hidup di siang bolong. Memasuki pukul 2 siang, rutinitas kerja harian manusia purba mencapai ritme paling tinggi. Lupakan gambaran film kartun tentang manusia gua yang bawa pentungan kayu raksasa dan mengejar kelinci buat dipukul sembarangan. Berburu di alam liar prasejarah menuntut ketahanan fisik dan taktik mental yang sangat menguras tenaga. Nenek moyang kita memakai taktik berburu legendaris bernama persistence hunting atau perburuan maraton yang bikin mangsanya kelelahan setengah mati. Kijang atau antelop liar berlari sangat cepat, bak anak panah lepas dari busur. Tapi mereka punya satu kelemahan biologis yang fatal. Hewan-hewan ini mendinginkan suhu tubuh dengan cara terengah-engah lewat mulut dan harus berhenti di tempat teduh. Sebaliknya,
manusia bisa melepaskan panas tubuh dengan bebas lewat keringat dari jutaan pori-pori, sambil terus berlari stabil berkilo-kilometer jauhnya. Selama berjam-jam di bawah teriknya matahari, para pemburu manusia mengejar tanpa henti dan perlahan memangkas jarak. Sampai akhirnya, sang hewan buruan jatuh terkapar tak berdaya karena terkena heat stroke, menyerah pada lemparan tombak batu para pemburu. Tapi bertahan hidup sebuah kelompok gak cuma bertumpu pada daging buruan saja. Di waktu yang sama, kaum perempuan dan para tetua menjelajahi padang rumput dan hutan untuk mengumpulkan cadangan kalori terpenting, ubi, buah liar, dan kacang-kacangan. Berbekal pengetahuan botani alami, mereka sanggup membedakan mana akar beracun mematikan dan mana ubi liar yang aman dimakan. Sinergi antara ketahanan lari maraton kaum laki-laki dan kecerdasan meramu kaum perempuan inilah yang membuat manusia purba bisa bertahan di puncak rantai makanan. Menjelang jam 4 sore, keringat mulai memeras habis cairan tubuh, dan rasa haus akibat dehidrasi mulai menyerang para pemburu haus. Kalian tahu, aktivitas apa yang paling mematikan dan bikin merinding di alam prasejarah? Turun mengambil air minum di sumber mata air liar atau tepian sungai. Mata air adalah lokasi penyergapan favorit para predator buas. Buaya purba berukuran raksasa dan kawanan kucing besar dengan sabar menunggu hewan lemah yang menunduk untuk minum. Kalau kalian turun ke sungai, cuma bawa kedua belah tangan kosong setiap kali haus, peluang kalian diterkam harimau cuma masalah waktu. Lalu gimana caranya membawa persediaan air yang aman dari tepi sungai menuju gua di atas tebing tanpa kendi tanah liat, gayung plastik, atau botol modern? Mereka berinovasi membuat wadah air minum portabel dengan memanfaatkan benda yang ada di alam dan sisa organ dalam hewan buruan mereka. Di dataran Afrika, botol air prasejarah ini dibuat dari cangkang telur burung unta yang kokoh. Mereka melubangi puncak cangkangnya, mengeluarkan isinya untuk dimasak, lalu mengisi rongga telur kosong itu dengan air sungai yang bersih. Biar airnya nggak tumpah pas mereka berlari pulang, lubang itu disumbat rapat-rapat pakai gumpalan rumput kering yang dicampur lilin lebah. Sementara pemburu di daerah dingin benua Eropa yang nggak punya burung unta, mencuci bersih kantung kemih rusa liar, lalu menjahit rapat ujungnya pakai benang urat hewan, mengubahnya jadi kantung air yang lentur tapi alot. Faktanya, penemu konsep botol air portabel bukanlah industri plastik modern, tapi para pemburu yang kehausan di alam liar prasejarah. Matahari berwarna jingga mulai turun di ufuk barat pada pukul 6 sore, mengakhiri terik siang. Sebelum naik berlindung ke dalam rumah gua mereka, ada kegiatan penting yang wajib dilakukan, rutinitas mandi sore. Mandi sore di zaman prasejarah bukan untuk gaya-gayaan biar wangi kayak habis dari salon. Sisa darah hewan buruan, bau keringat, dan asap kayu bakar yang menempel di tubuh manusia adalah magnet yang mengundang serigala lapar di malam hari. Tanpa sabun mandi cair yang wangi atau handuk bersih, bagaimana caranya melunturkan kerak keringat campur lumpur merah pelindung matahari tadi? Mereka menerapkan prinsip kimia dasar persabunan. Pakai bahan alam, pasir kerikil halus di sungai, dan sisa abu pembakaran kayu. Mereka mengambil segenggam abu dari sisa api unggun kemarin, mencampurnya dengan air sungai, dan membuat campuran pembersih alami yang lumayan ampuh mengangkat kotoran. Reaksi kimia basa dari abu kayu secara alami memecah molekul lemak minyak hewan di permukaan kulit dalam hitungan menit. Setelah dibilas dengan guyuran air sungai yang dingin, gosokan pasir halus bertindak sebagai scrub yang mengelupas sel kulit mati dan kotoran membandel. Memang rasanya nggak senyaman mandi pakai shower air hangat dan busa sabun berlimpah. Tapi badan bersih tanpa bau mencolok inilah yang mengamankan mereka tidur di dalam gua tanpa memancing hidung predator malam.
Langit menjadi gelap gulita saat jam menunjukkan angka 8 malam dan kawasan hutan di luar gua berubah menjadi tempat yang mencekam. Dunia malam di alam liar sepenuhnya dikuasai predator dengan telinga tajam dan penglihatan malam tanpa butuh cahaya. Namun, di dalam gua, manusia purba menghidupkan cahaya pertahanan mereka sendiri, bara api unggun. Api unggun ini bukan cuma alat penghangat badan atau obor pengusir macan. Api unggun adalah cara baru mencerna makanan yang secara ajaib mengubah arah evolusi rahang manusia untuk selamanya. Kalau kalian lihat kera besar kayak gorila atau simpanse liar sekarang, mereka menghabiskan waktu 5-8 jam sehari cuma buat mengunyah serat daun mentah yang alot. Saat manusia purba mulai memanggang daging rusa liar atau merebus ubi di atas api, panas dari api itu merusak dan mengempukkan ikatan serat daging yang keras. Proses memasak ini intinya mencerna makanan tersebut di luar tubuh kita sebelum masuk ke mulut. Karena manusia mengonsumsi daging matang yang lebih lembut, sistem pencernaan dan usus manusia perlahan mengecil karena tidak perlu bekerja terlalu berat. Sisa energi besar yang dihemat dari proses pencernaan yang lebih efisien ini langsung dialihkan oleh tubuh untuk membesarkan ukuran volume otak kita secara drastis. Tanpa penemuan teknik memasak di malam peradaban ini, nenek moyang kita nggak bakal punya otak yang cukup besar buat kelak menciptakan komputer atau pergi keluar angkasa. Perut sudah terisi makanan hangat. Bara api menyala tenang dan waktu beranjak ke pukul 9 malam. Kira-kira apa yang dilakukan manusia gua di jam santai sebelum rasa kantuk menyerang? Tanpa HP buat nonton video pendek, tanpa serial Netflix di layar TV prasejarah. Ini adalah momen interaksi sosial yang paling murni dalam sejarah peradaban prasejarah kita. Di dekat hangatnya api unggun, seseorang mengambil tulang sayap burung elang sisa makanan, melubangi permukaannya secara presisi, lalu meniupkan nada suling dari tulang tersebut. Alat musik pertama buatan manusia. Sementara yang lain mencampur cat merah, mencetak telapak tangannya di dinding gua sebagai jejak seni paling awal. Tapi aktivitas utama yang mempererat solidaritas kelompok malam itu adalah tradisi bercerita di sekitar api unggun. Mereka nggak sekedar mengobrol santai tentang hasil buruan siang tadi. Di bawah pendar api temaram, nenek moyang kita menciptakan mitologi, menetapkan aturan moral kelompok, dan menyampaikan nasihat penting cara bertahan hidup di alam liar. Tradisi saling bertukar cerita di dekat perapian inilah yang membangun rasa empati, rela berkorban antar anggota, sekaligus jadi cikal bakal bahasa yang kita pakai sekarang. Keheningan total menyelimuti camp saat semua orang tertidur pulas lewat tengah malam. Kalau kalian baca saran medis modern, kita selalu dinasihati untuk tidur pulas 8 jam tanpa henti setiap malam. Faktanya, paksaan tidur utuh 8 jam ini cuma kebiasaan modern semenjak listrik dan jam kerja pabrik ditemukan. Selama puluhan ribu tahun lamanya, nenek moyang kita mempraktikkan tidur bifasik atau tidur yang terbagi jadi 2 sesi terpisah. Mereka mulai tidur usai malam tiba selama kurang lebih 4 jam. Ini disebut tidur pertama. Lalu, sekitar jam 1 atau 2 dini hari, mereka secara alami terbangun dan merasa segar, melek di kegelapan malam. Mereka mengisi jeda bangun 1 atau 2 jam ini dengan duduk tenang di dekat bara api, mengecek kondisi bayi, memeriksa luka, atau sekedar ngobrol pelan bersama kerabat. Setelah merasa tenang dan rileks kembali, mereka bakal merebahkan badan untuk masuk ke sesi tidur kedua sampai matahari terbit.
Lebih hebatnya lagi, jadwal tidur manusia purba dipengaruhi sistem pertahanan alamiah yang disebut hipotesa sentinel atau garda penjaga. Pernah kepikiran kenapa kakek nenek sering terbangun otomatis jam 2 pagi, sementara anak muda susah tidur dan betah melek begadang sampai dini hari? Perbedaan jam biologis antar rentang usia ini adalah desain biologis tercerdas dari evolusi manusia. Karena kakek, orang dewasa, dan anak remaja punya jam kantuk yang bersilangan, maka setiap detiknya di malam yang gelap gulita itu selalu ada 2 atau 3 orang di camp yang posisi melek dan sadar, siap memegang tombak buat menjaga rombongan dari serangan predator. Jadi, waktu kalian kebangun besok pagi di kamar yang aman dengan fasilitas modern, sadarilah kalau beberapa kebiasaan aneh kita di zaman sekarang sebenarnya adalah bukti nyata ketangguhan genetik turunan manusia purba ribuan tahun lalu. Saat kalian mendadak terbangun segar tanpa alasan yang jelas di jam 3 pagi, nggak usah panik. Itu adalah alarm insting penjaga leluhur prasejarah di tubuh kalian yang sedang mengecek keamanan sekitar. Dan waktu kalian lagi asyik nongkrong ngobrol sama teman-teman malam ini, tanpa sadar, kalian sedang meneruskan tradisi komunal yang mengikat tali persahabatan persis seperti di sekeliling bara api 50.000 tahun yang lalu. Bedanya cuma satu, habis nongkrong malam ini, kita nggak perlu was-was dicegat hiena di jalan pulang kan? Gimana menurut kalian? Adakah di antara kalian yang sering terbangun jam 3 pagi atau punya kebiasaan tidur terpisah sampai sekarang? Bagikan cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe biar kita bisa bedah sejarah dan sains menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.